Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Dugaan korupsi bansos sudah dirancang pejabat Kemensos dan politikus PDIP sebelum pandemi. Dugaan korupsi bantuan proyek sosial bansos di Kementerian Sosial sudah dirancang sebelum pandemi COVID-19 melanda Indonesia. Hal ini terungkap dari reka adegan oleh KPK Senin 1 Februari kemarin di Gedung KPK Kuningan, Jakarta. Dalam salah satu reka adegan, terlihat pertemuan antara tersangka Matius Joko Santoso atau MJS selaku pejabat pembuat komitmen Kemensos dengan politikus PDIP Ihsan Yunus yang waktu itu menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi 8 DPR. Pertemuan terjadi pada Februari ketika COVID-19 belum ramai di Indonesia, namun sudah menjadi pemberitaan dunia. COVID mulai masuk ke Indonesia pada Maret 2020. Menurut peneliti Indonesia Corruption Watch ICW Dewi Anggraini, ada dua kemungkinan terkait pertemuan yang dilakukan oleh pejabat Kemensos dan juga politikus PDIP itu. Pertama, sudah bisa memperkirakan akan ada bantuan yang harus diberikan atau disiapkan melihat kasus COVID yang terjadi di Wuhan, China. Sebenarnya masalah transparansi informasi dan hitung-hitungan waktu rilis informasi COVID dari pemerintah, ujar Dewi pada wartawan. Kedua pertemuan itu memang sudah tradisi di Kemensos dalam rangka bagi-bagi jatah proyek bansos. Apalagi, program bantuan dari Kemensos itu ada yang reguler yang sudah menjadi kebiasaan di Kemensos untuk bagi-bagi jatah bantuan pada rakyat miskin, karena distribusi dan laporannya selama ini juga tidak sampai ke masyarakat. Pengaduan dari masyarakat yang tidak dapat bantuan misalnya nggak diinformasikan oleh Kemensos. Menurut Dewi lagi, jika kemungkinan kedua yang benar, berarti korupsi yang terjadi di Kemensos sudah dilakukan secara sistematis. Memang telah terungkap pertemuan dalam rekonstruksi kasus bansos sebelum kasus pertama Corona. Rekonstruksi kasus korupsi bansos Corona telah digelar oleh penyidik KPK. Dari rekonstruksi itu terungkap bahwa ada pertemuan para tersangka dan sejumlah pihak merencanakan korupsi terjadi sebelum kasus pertama Corona di Indonesia. Rekonstruksi digelar penyidik KPK pada Senin 1 Februari di gedung ACLC KPK Kuningan, Jakarta Selatan. Tiga tersangka yakni Matius Joko Santoso Adi Wahyono selaku pejabat pembuat komitmen PPK Kemensos dan kemudian Hari Sidabuke selaku pihak swasta pemberi suap dihadirkan langsung. Sedangkan untuk tersangka Juliari Peter Batubara selaku mantan Mensos diperagakan oleh pemeran pengganti. Namun tersangka Ardian IM selaku swasta pemberi suap tidak dihadirkan dan tak terlihat perannya dalam rekonstruksi. Detikcom juga merangkum adegan per adegan dalam rekonstruksi hingga adegan ke-17. Perencanaan korupsi ini terjadi dalam pertemuan yang terjadi pada Februari 2020. Padahal pemerintah Indonesia mengumumkan pertama kali virus corona masuk ke Indonesia pada 2 Maret 2020. Kasus pertama kali ditemukan dari keluarga yang berada di Depok, Jawa Barat. Berikut ini rangkaian adegan dalam rekonstruksi korupsi bansos corona. 1 Februari 2020. Adegan pertama, adegan ini mengungkap ada nama anggota DPR RI fraksi PDIP Ihsan Yunus dalam pusaran korupsi. Saat itu Ihsan Yunus menemui tersangka Matius Joko Santoso dan seorang bernama M. Syafi'i Nasution. Perbincangan mereka bertiga terjadi di ruang Syafi'i Nasution pada Februari 2020. Peran Ihsan Yunus diperagakan oleh pemeran mengganti, tidak ada pembicaraan ketiga orang itu dalam rekonstruksi. Adegan 1A, berlanjut ke adegan 1A, tersangka Matius Joko Santoso juga melakukan pertemuan dengan Denny Sultarman dan Agustri Yogasmara alias Yogas. Pertemuan digelar di ruang Subdit Logistik Kemensos. Denny Suratman dan Yogas diperankan oleh pemeran pengganti, tidak dijelaskan apa yang mereka bicarakan dalam rekonstruksi. April 2020, adegan 02. Pada April 2020 ada pertemuan antara Juliari dengan tersangka Adi Wahyono sebagai PPK Kemensos dan Kuku Ariwibowo sebagai staf ahli Kemensos. Mereka duduk bersama di sofa yang diskenariokan sebagai ruangan Mensos. Penyidik tidak menjelaskan apa isi pembahasan dalam pertemuan ketiganya, namun disebutkan pertemuan itu terjadi pada April 2020. Mei 2020, adegan 3. Adegan 3 diskenariokan ada pertemuan antara tersangka Hari Sidabuke dan juga Agustri Yogasmara alias Yogas selaku operator dan legislator PDIP Ihsan Yunus pada Mei 2020. Pertemuan mereka digambarkan terjadi di ruang ULP. Adegan 4, berlanjut ditampilkan ada penyerahan uang tahap pertama sebesar 100 juta rupiah ke MJS. Uang itu diserahkan ke ruangan MJS di lantai 3 Kemensos pada Mei 2020. Uang itu diserahkan oleh tersangka Hari Sidabuke dengan Direktur Utama Mandala Hamunangan Sude,
Rangga Derananiode, dan juga Direktur Utama PT Agritech Sejahtera Luki Valian. Adegan 5, ada penyerahan duit tahap 3 sebesar 1 juta rupiah. Penyerahan itu juga dilakukan oleh Hari didampingi Rangga dan Luki kepada MJS di lantai 3 Kemensos RI. Kemudian Juni 2020, adegan 6. Dalam adegan ini penyidik mengungkap ada pemberian uang 1 miliar rupiah dari tersangka Hari Sidabuke kepada operator anggota DPR fraksi PDIP Ihsan Yunus, kemudian Agustri Yogas. Penyerahan uang itu dilakukan di dalam mobil yang berada di Jalan Raya Salemba. Adegan 7, ditampilkan penyerahan uang tahap kelima. Jumlah uang yang diserahkan sebesar 1 juta rupiah di ruangan MJS, lantai 3 Kemensos. Kemudian yang menyerahkan adalah orang yang sama, yakni Hari Sidabuke bersama dengan Rangga dan Luki. Juli 2020, adegan 8, penyerahan uang suap ratusan juta rupiah berlanjut pada adegan 8. Penyerahan uang ini merupakan tahap 6 di ruang MJS oleh Hari bersama Rangga dan Luki sebesar 100 juta rupiah. Kemudian adegan 9, pada bulan yang sama, ada penyerahan uang tahap ke-7 dilakukan oleh orang yang sama pada MJS di ruang sekretariat lantai 5 gedung Kemensos. Total uang yakni 180 juta rupiah. Agustus 2020, adegan 13. Dalam adegan 13, Hari Sidabuke menyiapkan duit 150 juta rupiah untuk diberikan kepada Matius Joko sebagai penyerahan suap tahap 8. Duit itu dimasukkan ke dalam gitar yang diserahkan di Bosya Cafe. Adegan 14, pertemuan dengan Hari dengan Sanjaya berlanjut di adegan 14, bertemu di ruang sekretariat lantai 5 gedung Kemensos. Di tempat ini ada transaksi penyerahan uang 200 juta rupiah sebagai pemberian suap tahap 9. Kemudian bulan Oktober 2020, adegan 15, Hari kembali bertemu dengan MJS di lantai 5 gedung Kemensos bulan Oktober. Hari menyerahkan 200 juta rupiah sebagai pembayaran suap tahap 10. Kemudian adegan 17, penyidik merekonstruksi di tempat karaoke. Dalam adegan itu, MJS dan Hari duduk di sofa yang digambarkan sebagai tempat karaoke raya. Penyidik merekonstruksi adegan penyerahan uang 50 juta rupiah dari Hari ke MJS. Namun saat itu terjadi perdebatan. Hari mengaku 50 juta bukan penyerahan uang, tapi dihabiskan untuk berkaraoke oleh kedua tersangka. Kemudian November 2020, adegan terakhir yang direkonstruksikan adalah adegan 12. Di adegan ini ditampilkan pemberian 2 unit sepeda Brompton dari Hari ke operator Ihsan Yunus. Kemudian Yogas, pemberian 2 Brompton itu dilakukan di kantor PT Mandala Hamonangan Sude. Keterlibatan Ihsan Yunus dalam kasus korupsi bansos itu mencuat kuat dalam rekonstruksi. Ihsan Yunus sendiri sempat dipanggil KPK 27 Januari 2021 yang lalu. Namun Ihsan tidak memenuhi panggilan KPK.